Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Malam ini renungan kita dengan tema Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Bicara tentang terang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau menurut buku besar Kamus Bahasa Indonesia, terang itu dapat diartikan sesuatunya dapat dilihat, nyata, jelas, cerah, waktu siang, bersih, jernih, sah, tidak ada yang diragukan lagi, terbukti kebenarannya. Itu terang menurut Kamus Bahasa Indonesia. Lawan kata dari terang yaitu gelap mempunyai pengertian tidak ada cahaya, tidak dapat melihat, kelam, malam, tidak jelas, masih bersifat rahasia, tidak sah. Itu semua pengertian gelap. Nah, bacaan kita terkhusus Injil, saya mencoba mengulangi lagi seperti yang tertulis di Injil Yohanes 9 ayatnya yang kelima, menyatakan demikian. Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman Yahudi, bangsa Yahudi itu mempunyai keyakinan yang sudah turun-menurun bahwa kalau menjumpai seseorang yang sengsara, seseorang yang cacat, itu dianggap karena dia berdosa atau orang tuanya yang berdosa. Sehingga kalau ada orang yang cacat, itu malah dicap karena dia orang berdosa. Itu budaya Yahudi seperti itu. Nah, bacaan kita itu murid-murid Tuhan Yesus sendiri juga kadang-kadang masih muncul pikiran itu. Coba kita baca di Yohanes 9 ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua menyatakan demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Murid Tuhan Yesus sendiri pun mempunyai pemahaman seperti itu. Melihat seorang yang buta, mereka menanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus, Rabi, ini dosa siapa? Dia atau orang tuanya kok dia dilahirkan buta? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana jawaban Tuhan Yesus Kristus? Kita baca di ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jelas sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang berdosa. Justru dengan kebutaannya itu, Tuhan Allah mempunyai tujuan-tujuan khusus supaya pekerjaan-pekerjaan Allah ini nyata melalui orang buta
itu. Inilah yang dimaksud dengan penyampaian Tuhan Yesus Kristus di ayat yang kelima tadi. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Terang itu mempunyai pemahaman berarti berpikir positif. Segala sesuatunya dilihat secara jelas dengan pikiran yang positif. Itu sebetulnya ingin yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang cacat, itu bukan karena dosa orang tersebut. Juga bukan karena dosa orang tuanya. Tapi memang ada maksud-maksud khusus Tuhan Allah. Melalui pekerjaan-pekerjaan Allah bisa nyata di dalam dunia itu. Itu yang dinamakan berpikir positif. Nek wong Jawa, padang pikire. Selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang dimaksud hiduplah sebagai anak-anak terang, itu artinya ya, mari kita biasakan menggunakan pikiran-pikiran positif. Itu berarti terang ada di dalam dirimu. Kalau yang muncul pikiran-pikiran negatif berarti itu gelap di dalam dirimu. Atine peteng. Hatinya gelap. Melihat situasi saat ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merebaknya virus corona, ini bisa disikapi dengan pikiran yang terang, hati yang terang, atau dengan pikiran yang gelap, hati yang gelap. Kalau kita murid Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diajarkan, jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita tadi, Tuhan Yesus Kristus bukan hanya teori, hanya mengajarkan aku ini terang, tapi prakteknya nyata. Begitu Tuhan Yesus Kristus ketemu dengan orang buta tadi, karena belas kasihannya, Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan orang buta itu. Kita baca di ayat yang ke-6 sampai ke-7. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Demikian. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya teori. Jadi dia mengatakan, akulah terang dunia. Itu sungguh-sungguh kemudian dilakukan. Jadi bukan jargoni, pinter ngajar iso nglakoni. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu mengajar kemudian melakukan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya punya cerita tentang berpikir positif. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar tentang kisahnya Thomas Alva Edison. Ceritanya kan begini. Thomas Alva Edison waktu masih sekolah kecil, SD, itu mendapatkan surat dari sekolahnya.
Nah, kemudian surat itu diberikan kepada ibunya. Dengan senang dia menyampaikan kepada ibu. Nah, setelah sampai di rumah, surat itu kemudian dibuka oleh ibu. Pertama ibunya agak kaget juga. Tapi kemudian dia menenangkan diri. Thomas Alva Edison, "Bu, apa isi suratnya itu, Bu? Tolong dibacakan." "Tenang, Nak. Saya akan membacakannya. Kepada orang tua murid Thomas Alva Edison, mohon maaf karena anak ibu terlalu jenius sehingga sekolah kami tidak mampu memberikan fasilitas yang cukup untuk pendidikan anak ibu. Sehingga kami persilahkan anak ibu belajar di rumah." Kayak virus corona, ya. Belajar di rumah. Setelah itu, ibu Thomas Alva Edison melipat surat itu dan menyimpannya baik-baik. Thomas Alva Edison merasa senang, merasa bangga karena dia dianggap orang yang jenius. Kata-kata "kamu anak jenius" itu mendorong dia untuk semakin bersemangat belajar. Akhirnya dia dengan sungguh-sungguh belajar serius. Semua dia teliti. Sampai penelitian dilakukan berkali-kali. Bahkan dia menemukan yang dinamakan lampu pijar. Itu adalah temuan Thomas Alva Edison karena kegigihan. Dan setelah Thomas Alva Edison ini sukses berhasil, dan kemudian ibunya meninggal dunia, dia penasaran. Dia penasaran, ingin melihat isi surat itu. Kemudian dia membongkar lemari ibu, dan dia menemukan surat. Kemudian dia ambil. Kemudian dia baca, dibuka pelan-pelan. Bagaimana isi surat itu? Surat itu mengatakan demikian. Kepada orang tua murid Thomas Alva Edison, mohon maaf karena anak Anda terlalu bodoh sehingga dia tidak layak untuk bersekolah di tempat ini. Silahkan